Hmm. Nah, bukunya apa yang waktu ya, apa yang diberikan oleh Bu Leni kemarin itu? Buku apa saja? Nggak ada ibunya, Bu, pakai PPT yang dari Bu Leni. Hmm. Tapi ada buku kalkulus gitu yang juga bisa dipergunakan, ada kan? Kalkulus Parsel untuk yang apa namanya? Fungsi bernilai vektor seperti itu ada kan di situ? Dipakai atau hanya PPT dari Bu Leni saja? Membuat yang kemarin sama Bu Leni, dari Bu Hmm. Leni saja, Bu. Kenapa? Dari Bu Leni saja, Bu. PPT Bu Hmm. Leni. Oh gitu. Ya, oke. Baik, belum pernah diberikan modul ya? Modul tentang KPB, apa materi kalkulus Paubabanya? Belum ya? Berarti hanya menggunakan PPT yang dari Buledi itu ya. Oke, baik kalau begitu nanti akan saya berikan apa modul tentang masing-masing apa subbab ya tentang fungsi dari Rn ke Rm gitu. Limit kekontinuannya gitu ya. Nah, nanti saya share melalui ini aja, melalui PJ-nya ya. PJ-nya siapa namanya? Saya, Bu, Rizka Rahmadini. Oh, Rizka. Oke, baik. Jumlah mahasiswanya kelas ini ada berapa? Ada 37. 37. Oke, baru hadir 27 ya. Berarti masih ada 10 lagi yang belum gabung ini. Kemudian untuk pengumpulan tugas biasanya gitu, boleh ini menggunakan platform apa? Sebenarnya udah ada LMS-nya, Bu. Cuma nggak pernah dipakai gitu. Paling kalau sama Bu Leni cuma latihan soal, nanti dilaporin siapa aja yang menjawab gitu, Bu. Gitu. Jadi tugasnya langsung tugas lisan gitu ya? Iya, Ya, dipresentasiin. oh, presentasi. Ya, oke, baik. Kalau gitu, nanti saya kalau ada tugas lisan juga, ada tugas misalkan nanti ada tugas tertulis, mungkin nanti saya share di itu ya, di MS Team ya. Jadi saya sudah buatkan juga kelas MS Team-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada tugas, nah kalian bisa kumpulkan atau upload di sana gitu ya. Udah pernah pakai MS Team kan? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Tapi kalau meeting-meeting kuliah, kalau tetap mau menggunakan Zoom ini ya nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya di MS Team itu juga ada sih, ada fasilitas meetingnya juga gitu. Tapi saya hanya tinggal meneruskan saja kalau kalian tetap mau menggunakan Zoom ini ya sudah oke, nggak apa-apa ya. Eh, Lalu kalian hari ini ada kuliah lagi setelah mata kuliah saya ini, ada lagi kuliah hari Ah, ini. jam 10 ada. Jam 1, satu saja. Ada berapa mata kuliah hari ini? 2. Oh, 2. Jadi kemudian jam 10 lagi ada kuliah. Iya, Oh, gitu. Jam 1 nggak ada ya? tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Oke. Jam 10 kuliah apa? Itu PMSD, Bu. Oke, oke. Baik, jadi jam 1 kalian tidak ada ya? Tidak ada ini ya, tidak ada kuliah lagi. Jadi hanya jam 10 sampai berapa SKS itu? 3 atau 2? 2 SKS, Bu. Oh, 2. Berarti jam 12-an udah selesai ya. Jam 12 kurang udah selesai. Oke, baik. Jadi maksud saya, jadi saya tahu kalian masih mempunyai space waktu gitu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu misalkan pagi tidak keburu, ya bisa kita kuliah jam 1 karena jam 1 kan kalian kosong berarti ya. Ibu, Hanya kuliah. maaf. Ternyata Kenapa? jam 1 ada yang ikut matkul Geotrans, Bu. Geometri transformasi jam 1. Gitu. Iya, Berapa orang yang ikut? Banyak, cukup banyak. iya cukup banyak.
Geotrans, Geotrans itu berapa SKS? 3 ya, kalau nggak salah 3, Bu. Ya, oh ya. Jadi berarti sebagian ada yang ikut mata kuliah lain ya, yang apa sebagian lagi tidak gitu ya, free ya. Oke, baik. Untuk kuliah hari ini akan saya share materinya tentang limit fungsi dari Rn ke Rm dan kekontinuan fungsi. Ini saya bisa share ya. Oke. Dan izinkan share. Ya. Apakah sudah terlihat modulnya? Sudah? Ya, Bu, sudah. Sudah ya. Kalian sudah pernah kuliah dengan saya sebelumnya? Pernah, Bu, waktu semester 1 aljabar linear. Jabar linear juga ya. Oke. Ya. Baik, kalau gitu sudah pernah bertemu dengan saya ya, jadi sudah tahu lah gitu ya eh, perkuliahan dengan saya gitu. Nah, untuk limit fungsi kita lihat di sini ya. Jadi tentu tentang fungsinya itu kemarin sudah dipelajari. Ya, jadi fungsi dari Rn ke Rm ya. Oh, nah, kita lihat di sini definisi dari limit fungsi. Itu tidak beda seperti limit fungsi di satu peubah atau limit fungsi multivariabel ya. Jadi dengan notasi limit fx sama dengan L untuk x mendekati A, di mana di sini x, A, F, dan L-nya ini masing-masing ini adalah eh, apa F-nya ini adalah fungsi dari Rn ke Rm. Kemudian XA dan L-nya ini adalah vektor-vektor ya. Baik vektor di apa namanya di Rn ataupun di Rm gitu ya. Jadi untuk vektor di Rn atau di Rm itu kan tidak bisa dinyatakan lagi secara geometri, hanya bisa secara analitis ya dengan menggunakan n-tuple terurut gitu ya. Jadi kalian sudah pernah belajar aljabar linear dengan saya. Nah, jadi limit fungsi f sama dengan L untuk x mendekati A, dalam hal ini di sini x, A, L itu adalah vektor, f ini adalah fungsi bernilai vektor tadi, ya. Nah, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon ada delta, demikian sehingga untuk setiap x di domainnya ini adalah subset dari Rn, maka dengan ya, untuk setiap x di domain dengan norm. Jadi kalau di limit fungsi satu peubah ini harga mutlak, maka kalau di fungsi dari Rn ke Rm ini norm. Ya, di mana jika x min norm dari x min A itu antara 0 dan delta, maka norm fx min L itu kurang dari epsilon. Ya, nah jadi ini definisinya. Mirip seperti di definisi di fungsi satu peubah ya. Jadi cuma harga mutlaknya ini diganti dengan norm gitu. Ya, nah jadi ini kalau ditulis panjangnya itu ya berarti artinya ini limit karena x ini dan itu di Rn ya, jadi x1 n tuple x2 sampai xn mendekati a1 a2 sampai an ini juga adalah vektor di Rn gitu ya. Nah, kemudian f-nya ini adalah fungsi bernilai fungsi di Rm. Jadi ini x di Rn, kemudian nilai fungsinya di Rm. Berarti f1, f2 sampai fm di sini, ya. Nah, di mana x-nya itu adalah x1 sampai xn di sini, sama dengan L1, L2 sampai dengan Lm. Nah, jadi bentuk ini kalau panjangnya itu adalah seperti ini. Ini adalah fungsi di Rm. Ya, nilai fungsinya di Rm, daerah definisinya di Rn. Nah, jadi ini ditulis tuh kalau panjangnya seperti ini. Nah, kemudian normnya itu artinya norm yang sama seperti di Rn ya. Jadi harga akar dari X1 min A1 kuadrat tambah X2 min A2 kuadrat. Nah,
xn min an kuadrat. Nah, ini kan definisi norm ya. Di Rn, ingat lagi. Di aljabar linier, nah ini juga artinya adalah ini nih, F1X dikurang L1 kuadrat ditambah F2X dikurang L2 kuadrat dan seterusnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat definisi dari limit fungsi dari Rn ke Rm. Ya. Nah, kemudian simpelnya ya diberikan dalam bentuk teorema. Kita katakan bahwa limit fx sama dengan L untuk x mendekati A. Nah, jika dan hanya jika limit fungsi komponennya itu ya. Nah, itu ada gitu ya dan sama dengan di sini L1, L2 sampai dengan Lm ya. Jadi jika limit-limit fungsi komponennya itu adalah sama dengan komponen dari L ini gitu. Nah, jadi ini kan tadi F-nya F1, F2, Fm ya. Nah, jadi Li-nya ini adalah limit F1, L2 limit F2 gitu, Lm limit Fm. Nah, jadi sama saja kita mencari limit dari fungsi bernilai vektor ini dengan mencari limit fungsi komponen-komponennya. Limit komponennya gitu. Ya. Nah, di mana ini adalah merupakan limit fungsi multivariabel n peubah ya. Jadi ini adalah limit fungsi L n peubah gitu yang sudah dipelajari waktu di kalkulus diferensial ya. Jadi hanya mungkin di kalkulus diferensial itu hanya sampai 2 atau 3 peubah gitu limit fungsi 2 peubah 3 peubah gitu ya. Nah, jadi ini simpelnya ya. Jadi untuk limit fx sama dengan L itu jika dan hanya jika limit setiap komponennya ini adalah juga sama dengan komponen dari L itu gitu. Nah, misal kita lihat di sini fungsi yang diberikan ini, nah ini fungsi dari R3 ke R3 ya. Karena X-nya itu di R3 dan nilai fungsinya ini di R3 juga. Ya, jadi ini X-nya di R3. Ini merupakan fungsi dari R3 ke R3. Jadi ini X-nya ini, nah ini di R3, ya, dan ini adalah nilai fungsinya. Nah, ini yang kita pandang sebagai F1, ini F2, dan ini F3 gitu. Ya. Jadi ini nilai fungsinya. Ini F1X, ya, ini F2X, X vektor di sini, lalu ini F3X. Ya. Nah, misalkan A-nya 1, 2, min 1 ya. Carilah limit fungsi ini untuk X mendekati A. Ya. Jadi limit fungsi untuk X mendekati A. Ya, itu sama saja dengan kita mencari tadi, menurut ini adalah limit dari fungsi komponennya. Ya. Berarti kita cari limit F1 untuk X mendekati A, limit F2 untuk X mendekati A, dan limit F3 untuk X mendekati A. Karena ini tadi fungsinya F1, F2, F3. Nah, untuk mencari limit itu ya seperti mencari limit fungsi multivariabel. Nah, jadi ini tinggal disubstitusi ya nilai X, Y, Z-nya dalam hal ini. Karena ini hanya fungsi polinom saja ya. Ini juga tinggal disubstitusi nilainya min 1, 3, 3. Ini juga tinggal disubstitusi. Karena ini fungsi polinom ya. Nah, jadi hanya tinggal disubstitusi saja untuk nilai X, Y, Z-nya. Maka diperoleh limitnya untuk X mendekati A, A-nya 1, 2, min 1 dari fungsi ini. Ini adalah min 1, 3, 3 gitu ya. Nah, jadi tergantung nanti fungsinya. Kalau fungsinya rasional, ya lakukan manipulasi aljabar pemfaktoran gitu ya. Kalau fungsinya trigonometri, lakukan manipulasi trigonometri dengan menggunakan identitas dan sebagainya gitu. Seperti yang pernah dipelajari di limit fungsi satu peubah.
Ya, nah jadi contoh lagi limit sin X per XY untuk dan X kuadrat Y ditambah 3Y. Nah, yang lo ini berarti fungsinya itu dari R2 ke R2 ya. Jadi ini di R2 dan nilai fungsinya juga R2. Nah, berarti sama dengan limit dari fungsi komponennya. Jadi sama dengan limit ini untuk X yang mendekati 00 dan limit dari komponen yang kedua ini gitu ya. Nah, ini fungsinya kalau yang ini ini polinom sekali lagi jadi tinggal substitusi kalau X-nya diganti 0, Y-nya 0, Y-nya 0, nah di sini 0 ya komponen yang kedua. Nah, ini kita bisa terapkan aturan yang pernah kita punya di limit fungsi apa trigonometri ya pada waktu kita mempelajari fungsi satu peubah gitu. Nah, jadi dengan di sini kan bentuknya sin XY per XY ya. Jadi kita bisa misalkan U-nya itu adalah sama dengan XY di sini. Nah, jadi kalau X mendekati 0, kemudian juga Y-nya mendekati 0, karena ini ya, XY mendekati 0,0. Ya, nah maka tentu U-nya yang sama dengan XY itu juga akan mendekati 0 kali 0 ya. Jadi akan mendekati 0 juga gitu. Nah, sehingga ini bisa diselesaikan dengan substitusi berarti limit dari U mendekati 0 kemudian sin U per U ya. Nah, kita punya sifat limit trigonometri ya bentuk ini nilainya itu adalah sama dengan 1 ya yang sudah kita pelajari di kalkulus diferensial ya. Nah, jadi di sini 1 gitu. Berarti limit ini nilainya adalah 1,0 gitu ya. Jadi tinggal diselesaikan aja ini masing-masing limit fungsi komponennya gitu. Ya, kemudian dengan menghitung limit fungsi komponennya adalah kita ingat lagi limit fungsi n ubah gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Nah, itu ya. Jadi eh, mencari limit fungsi adalah dengan menggunakan lihat saja limit fungsi komponennya. Nah, kemudian limit yang terkait dengan hasil operasinya. Nah, jadi ini juga berlaku ya seperti di fungsi satu peubah. Jadi kalau diketahui limit f dan g, maka limit hasil operasinya juga bisa ditentukan gitu ya. Jadi jika limit f sama dengan L, limit g sama dengan M, kemudian A di sini merupakan suatu titik di daerah asalnya, yaitu subset dari Rn. Nah, maka limit dari suatu konstanta dikalikan F, itu konstantanya bisa keluar gitu ya, bersifat linier. Kemudian limit jumlah sama dengan jumlah dari masing-masing limitnya, yaitu L plus M. Nah, ini sifat linier ya. Ini juga selisih hasil kali juga gitu ya. Nah, pembagian juga berlaku di mana pembagian ini berlaku kalau fungsi penyebutnya tidak nol gitu. Dan juga nilai limitnya tidak nol, maka bisa dibagi limit F per limit G ya. Nah, jadi hasil-hasil operasinya itu juga tinggal dioperasikan saja limit dari fungsi L dan M-nya gitu ya, limit dari F dan G-nya gitu, tinggal dioperasikan saja ya. Nah, jadi itu sedikit tentang limit yang bisa tentang limit fungsi Rn ke Rm ya. Jadi kerjakan seperti itu. Nah, jadi semua yang pernah kita pelajari di limit fungsi satu peubah maupun n peubah gitu ya. Nah, ini bisa diterapkan di limit fungsi Rn ke Rm di sini gitu ya. Karena nanti hanya tinggal mencari limit fungsi komponennya saja. Nah, itu semua cara yang pernah kita pelajari
pada waktu mencari limit fungsi satu peubah ya. Jadi seperti ini, sifat ini, manipulasi aljabar, manipulasi geometri gitu ya. Nah, itu dipakai gitu dalam menyelesaikan limit fungsi masing-masing komponennya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan kekontinuan ya, karena ini merupakan satu kesatuan gitu ya. Nah, definisi ini juga tidak berbeda dengan kekontinuan fungsi di satu peubah ya, ataupun fungsi n variabel. Jadi ditulisnya fungsi f ini dikatakan kontinu ya di suatu titik x sama dengan x0. Nah, jika limit fx untuk x mendekati x0 sama dengan fx0. Nah, tentu ini memiliki tiga makna ya, seperti limit fungsi, kekontinuan fungsi di fungsi satu peubah juga gitu. Jadi yang pertama itu adalah artinya nilai fungsi f di x0 itu ada. Ya, jadi ada. Ini ada atau definisi gitu ya. Ada atau terdefinisi gitu. Nah, yang kemudian kedua, limit dari fx ya untuk x mendekati x0 ini juga ada. Ya, dan yang ketiga, nilai dari 1 dan 2 itu adalah sama. Jadi limit fx ya untuk x mendekati x0 itu adalah sama dengan fx0. Tuh ya. Nah, jadi kalau ketiganya ini dipenuhi, berarti fungsinya kontinu di X sama dengan X0. Tapi kalau salah satu tidak dipenuhi, ya jika salah satu itu tidak dipenuhi, apakah fungsinya di X0 tidak terdefinisi gitu ya, nah maka fungsinya diskontinu di X sama dengan X0. Jika salah satu tidak dipenuhi, salah satu tidak dipenuhi, maka F discontinue ya. Discontinue pada X sama dengan X0 gitu. Ya. Nah, jadi ini mengandung pengertian ini ya. Harus tiga-tiganya dipenuhi. Kalau terdefinisi tapi limitnya tidak ada, nah berarti ini juga fungsinya discontinue. Nah, limit ya. Tadi limit ini ya, limit dari fungsi fx ini juga bisa tidak ada. Ya, jadi bisa tidak ada itu jika ada limit dari fungsi komponennya yang tidak ada gitu. Ya. Jadi dalam hal ini limit ini kan ada itu sama dengan L jika limit dari fungsi komponennya ada ya. Yang nilainya sama dengan LI, L1 sampai LM di R tentunya masing-masing L-nya itu ya. LI-nya itu kan di R. Nah, jadi berarti ini bisa tidak ada ya. Jadi kalau kita tuliskan gitu limit F ini namanya limit itu bisa tidak ada ya. Untuk X mendekati A ya. Ini bisa tidak ada. Ya, jadi tidak selalu ada ya. Jadi bisa tidak ada. Nah, ini jika dan hanya jika ya ada gitu ya. Ada dari limit Fix gitu ya. Untuk X mendekati A ya, ini tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi ada untuk I-nya itu adalah 1, 2, sampai dengan M. Ya. Nah, ini tidak ada. Jadi jika limit terdapat I1 sampai M yang menyebabkan jika atau gini. Gimana saya tulis. Jadi tidak ada jika dan hanya jika terdapat ya ada. Sorry. Jika dan hanya jika ada I ya sama dengan 1, 2, sampai M ada ya. Kalau ada itu berarti minimal 1 ya. Nah, demikian sehingga tadi X di sini. Nah, demikian sehingga limit ya Fix gitu ya untuk X mendekati A ya ini tidak ada. Gitu. Ya, tidak ada. Nah, jadi
Kalau ada salah satu saja ya namanya ada itu kan minimal satu ya. Kalau satu sudah tidak ada ya sudah berarti limit ini tidak ada gitu. Apalagi dua atau semuanya limit komponennya tidak ada ya berarti ini tidak ada gitu. Nah, jadi limit fungsi fx ini tidak ada jika ada minimal satu limit fungsi komponennya itu tidak ada gitu. Nah, tidak ada di sini bisa tidak didefinisikan ya. Jadi tidak ada itu bisa tidak didefinisikan, misalkan bentuk A per 0 gitu ya. Ini kan tidak didefinisikan kalau dalam konteks limit ini artinya nilainya tak hingga gitu ya. Jadi nilai tak hingga ini kan dia bukan bilangan real ya ataupun minta hingga ini bukan juga bilangan real gitu. Nah, jadi kalau memperoleh nilai tak hingga gitu ya atau minta hingga, nah kita katakan juga dia tidak ada gitu ya limitnya ya. Oke. Nah, itu untuk tidak ada, kalau limit tidak ada, jadi kalau fungsi discontinue, nah berarti juga harus ketiga-tiganya tadi. Jadi kalau salah satu tidak dipenuhi, nah berarti dia discontinue. Ya, jadi apakah tidak terdefinisi fungsinya atau limit efeknya yang tidak ada gitu, salah satunya. Atau dua-duanya ada tetapi nilainya tidak sama. Ya, dua-duanya ada tetapi nilainya tidak sama. Nah, berarti dia juga discontinue. Ya. Nah, juga kita katakan fungsi itu continue di X sama dengan X0. Nah, jika masing-masing komponennya juga continue di X sama dengan X0. Ya. Jadi fungsi fx itu juga continue di X sama dengan X0. Nah, kalau masing-masing komponennya itu juga continue. Tadi kan kita mencari limit fungsi ini ya L jika limit dari komponennya itu kan sama dengan LI, L1, L2 dan seterusnya. Nah, ini juga fungsi f continue di X0 jika limit dari fungsi F1i sama dengan Fx0, F1x0 gitu ya. F2i sama dengan F2x0, nah, seperti itu. Jadi, jika masing-masing komponennya itu continue di X sama dengan X0. Ya. Itu jadi atau kalau ini ditulis begini. Jadi ini artinya limit fx continue ya. Itu ya artinya sama dengan ini gitu, sama dengan fx0 untuk x mendekati x0 itu jika dan hanya jika maksudnya gini, limit fix ya untuk x mendekati x0 itu adalah sama dengan Fix0. Ya, Fix0 ya, untuk I-nya itu adalah 1, 2, sampai M misalkan. Nah, ini kalau fungsinya itu adalah dari Ln ke Rm. Ya. Jadi artinya kan tadi limit ini sama dengan L ya. Kalau limit-limit fungsi komponennya itu juga sama dengan Li ya, I-nya 1 sampai M. Nah, ini juga demikian. Jadi continue kalau masing-masing komponen fungsi komponennya, nah itu juga continue di X sama dengan X0. Jadi artinya limit Fix itu sama dengan Fix0 ya untuk I 1 sampai dengan M gitu. Nah, baik. Sekarang kita lihat contohnya. Fungsi XY, sin XY ini, nah ini fungsi dari R2 ke R3 ya. Jadi ini adalah fungsi, F-nya ini adalah fungsi dari R2 ke R3. Ya. X-nya di R2 itu, ini. Kemudian nilai fungsinya di R3 ya, dengan ini adalah berarti ini F1-nya, F1X, ya, lalu ini adalah F2X, dan ini adalah F3-nya. Nah, periksa apakah continue di 0,0 ya, di 0,0.
Nah, jadi ya kita tinggal lihat saja nilai fx0-nya diperiksa, limit fx-nya untuk x mendekati x0 itu diperiksa gitu. Apakah kemudian nilai limit fx sama dengan fx0? Nah, jadi ya di sini kita lihat kalau limit fx itu limit ini berarti ya. Nah, ini untuk x mendekati x0 di sini. Ya, ini karena fungsinya trigonometri sekali lagi ya, dan fungsi polinom serta fungsi eksponen di sini transenden. Ini tinggal disubstitusi saja 0, 0, maka di sini sin 0, 0, di sini min 1, ini pangkat 0, 1 ya. Nah, fungsi fx0-nya kalau diganti, ini x-nya dengan ini, dengan 0, 0, nah ini kan juga akan diperoleh hal yang sama ya, ini juga. Nah, jadi limit fx-nya sama dengan fx0 untuk x mendekati x0. Nah, berarti continue di titik 0,0 ya. Periksa ini limit F1, limit F2, limit F3. Nah, ini karena tinggal substitusi saja ya. Jadi nilainya sama, udah dia continue. Itu contoh 7 ya. Kemudian contoh 8 kita lihat lagi fungsi dari R2 ke R2. Nah, ini fungsi yang bernilai banyak ya. Jadi pada waktu di fungsi satu keubah kan kalian juga udah pernah ya belajar seperti fungsi ini fungsi dari R ke R gitu. Ya, fungsi X sama dengan yang diberikan seperti ini, misalkan X kuadrat, kemudian min X plus 1 gitu. Ini kalau X-nya lebih besar dari 0, ini kalau X-nya kurang dari 0. Ya, jadi fungsi bernilai banyak gitu ya. Ya, jadi apa nilai fungsinya itu berbeda pada interval tertentu gitu. Jadi ini untuk interval yang lebih besar sama dengan 0, nilai fungsinya X kuadrat. Untuk interval yang kurang dari 0, nilai fungsinya min X ditambah 1 gitu ya. Jadi berbeda. Nah, apakah continue ini di X sama dengan 0? Gitu pertanyaannya. Ya, ingat, apakah ini continue di X sama dengan 0? Nah, jadi kalau kita lihat di grafik, ini kan ini masih bisa digambar di grafik ya. Karena ini fungsi dari R ke R ya, dan kemampuan visual kita masih bisa. Jadi untuk X lebih besar dari 0, dia fungsi kuadrat gitu ya. Nah, kemudian untuk X kurang dari 0, daerah sebelah kiri 0 gitu ya. Nah, ini nilai fungsinya 1, kemudian di sini juga 1. Nah, ini adalah demikian ya, ini 1, 1 ya. Nah, ini nolnya bulat di sini gitu. Kalau di sini ini lubang ya. Nah, apakah continue di X sama dengan 0? Nah, ingat lagi. Ya, jadi kan ya kalau di apa? Di fungsi satu keubah kan kita lihat F0-nya. Nah, tentu yang diambil fungsinya adalah yang ini, X kuadrat ya. Nah, berarti adalah 0. Kemudian limit Fx untuk X mendekati 0. Nah, berarti untuk X mendekati 0, kita lihat di sini bahwa untuk mendekati 0 itu berbeda dari kanan dan dari kiri ya. Nah, berarti ini adalah harus sama dengan kita sama dengan L, di mana L itu adalah nilai yang sama limit kiri dan kanan. Jadi kita ingat lagi sifat di limit fungsi bahwa ini sama dengan L itu jika dan hanya jika limit kirinya, jadi limit F untuk X mendekati 0 dari kiri, ya itu adalah sama dengan L, sama juga dengan limit gitu ya, F untuk X mendekati 0 dari kanan. Dari kanan, kan gitu ya, sama dengan L. Nah, jadi limitnya, kalau karena pendefinisiannya seperti ini, berarti dia harus dilihat atau ditinjau dari limit kiri dan kanan. Gitu. Ya. Apakah sama nilainya L? Kalau sama, nah baru berarti ada apa limitnya ada gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini limit kanannya ini kan adalah 0, limit kirinya adalah 1. Berarti nilai limit kanan dan limit kirinya ini tidak sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti kan kita harus cari dulu limit kanan dan kirinya. Nah, limit F X ya untuk X mendekati 0 dari kanan, berarti kan sesuai definisinya untuk X yang lebih besar dari 0 dia adalah juga X kuadrat ya. Jadi limit
X kuadrat. Untuk X mendekati 0. Nah, berarti di sini 0 gitu. Nah, sementara limit kirinya untuk X mendekati 0 dari kiri, nah ini pendefinisiannya kan yang ini. Untuk X mendekati dari kiri, yaitu adalah limit dari min X plus 1 ya. Min X plus 1 untuk X mendekati 0 dari kiri. Gitu ya. Nah, berarti kalau disubstitusi ini nilainya adalah 1. 1 ya. Nah, ternyata tidak sama. Ini tidak sama. Nah, berarti ya kesimpulannya berarti limit fx untuk X mendekati 0 ini tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, berarti memang fungsi ini adalah discontinue. Jadi fungsi ini discontinue. Ya, jadi discontinue di X sama dengan 0. Ya. Dan kalau kita lihat juga memang secara grafik kan dia terputus ya. Padahal kalau dia fungsi kontinu kan dia tidak boleh terputus gitu. Nah, ini kan terputus di sini. Nah, ini di fungsi dari R ke R, fungsi satu koma, ingat lagi. Nah, fungsi yang bernilai banyak begitu ya. Jadi ini fungsi yang bernilai banyak di sini. Didefinisikan berdasarkan interval tertentu gitu. Nah, maka sekarang kita lihat di fungsi dari Rn ke Rm, jadi dalam hal ini di sini Nm-nya sama, 2, didefinisikan seperti ini gitu. Ya, yaitu kalau X tidak sama dengan Y, maka F1-nya itu adalah X kuadrat min Y kuadrat, F2-nya XY, X min Y. Tapi kalau sama, X dengan Y itu nilainya 0,0 gitu. Nah, ini kan vektor itu kan bisa dinyatakan, ini dinyatakan dalam bentuk matrik ya. Sebenarnya kan vektor itu n tuple itu adalah matrik n kali 1. Nah, ini juga, jadi kalau misalkan ini bisa juga ya, jadi dinyatakan dalam bentuk X kuadrat min Y kuadrat, X min Y. Nah, ini boleh juga ya. Ini kan hanya dinyatakan dalam bentuk matrik 2 kali 1, karena kan vektor di R2 kan, ingat lagi ya, jadi selain dia bisa dinyatakan sebagai X1, X2 gitu ya, nah dia juga bisa dinyatakan sebagai matrik 2 kali 1 gitu kan ini. Ya, nah jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, apakah kontinu di 2,2? Nah, apakah kontinu di 2,2 gitu. Jadi sama aja, kita cari dulu F22-nya, ya cari dulu F22-nya. Nah, ternyata di sini F22-nya berarti kan X sama dengan Y22. Nah, berarti yang didefinisikan nilai fungsinya adalah 0,0. Nah, kemudian limit XY mendekati 2,2. Nah, kata pendekatan itu sama seperti di limit ya. X-nya tidak sama dengan C gitu. Makanya kadang kalau limit itu, ya limit X mendekati 0, lalu kita punya bentuk X dikali X plus 1, kemudian di sini X, nah X-nya ini boleh dicoret. Kenapa boleh dicoret? Karena di sini pendekatan, jadi kalau X mendekati 0, itu artinya X-nya tidak sama dengan 0 gitu. Kalau X-nya sama dengan 0, kita nggak boleh melakukan pencoretan X dengan X ini, nggak boleh. Karena artinya kita mencoret 0 dengan 0, sehingga nilainya sama dengan 1. Padahal kita tahu 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Nah, jadi nggak boleh dicoret kalau dia 0 per 0. Nah, tapi karena di sini harganya pendekatan, itu artinya X tidak sama dengan 0. Nah, kalau X tidak sama dengan 0, maka dia boleh dicoret. Gitu. Dalam masalah limit ya. Jadi kenapa kalau yang sama itu bisa dicoret? Karena di sini adalah mendekati. Mendekati itu tidak sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi untuk konteks limit itu adalah harga pendekatan ya. Pendekatan itu tidak sama gitu. Jadi untuk x yang mendekati ya, mendekati 0 gitu ya. Atau mendekati C kalau dia C. Nah, jadi di sini untuk limit X, Y mendekati 2,2 berarti artinya X tidak sama dengan Y gitu ya. Jadi tidak sama, tidak mendekati
X-nya tidak sama dengan 2, Y-nya tidak sama dengan 2 gitu ya, tidak sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita fungsinya yang diambil ini. Jadi disubstitusi X kuadrat 2 kuadrat min Y kuadrat 4 kurang 4, dan di sini 2 kurang 2 juga 0,0 ya. Nah, ternyata nilai limit fx-nya itu sama dengan nilai f dua-duanya. Jadi continue di 2,2 gitu ya. Jadi pengambilan fungsinya aja untuk fungsi apa nilai untuk nilai f dua-duanya yang mana gitu ya. Dilihat dari pendefinisian fungsinya gitu ya. Tapi untuk yang mendekati x0, y0 yang mana fungsinya gitu ya. Nah, kemudian ini juga fungsinya fungsi polinom, tinggal substitusi aja ya. Oke, nah jadi ini fungsi continue ya kekontinuan fungsi untuk fungsi dari Rn ke Rm. Nah, jadi kita lihat kekontinuan dari masing-masing fungsi komponennya sebenarnya. Jadi ini sama dengan 0, limit komponen kedua juga sama dengan 0. Nah, kemudian kekontinuan dari fungsi hasil operasi, ini juga mengikuti kekontinuan dari limit hasil operasi ya. Jadi karena limitnya ini berlaku, hasil operasinya, maka kekontinuannya untuk hasil operasinya juga berlaku. Jadi artinya kalau FG itu masing-masing kontinu di di X sama dengan X0, maka hasil-hasil operasinya baik jumlah, selisih, kali, ya. Nah, itu juga akan continue di X sama dengan X0. Kecuali pembagian ya, asal tadi fungsi penyebutnya itu bukan fungsi 0 dan juga limit dari penyebutnya itu juga tidak bernilai 0 gitu. Nah, jadi ini mengikuti dari kekontinuan limit ya, karena mengikuti berlakunya sifat di limit ya, maka sifat hasil operasi dari fungsi kontinu itu juga berlaku gitu ya. Oke, nah jadi ini tentang kekontinuan fungsi dari fungsi Rn ke Rm ya. Nah, jadi untuk kekontinuan fungsi itu dan limit fungsi materinya cukup itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sifat-sifat yang berlaku di limit fungsi satu peubah ya, kekontinuan juga gitu ya. Nah, seperti ini kan ini kekontinuan fungsi di satu peubah. Nah, ini berlaku juga gitu. Jadi artinya kalau salah satu tidak dipenuhi ya berarti dia tidak kontinu gitu ya. Kemudian kekontinuan hasil operasinya gitu ya. Kemudian kekontinuan kiri dan kanannya, limit kiri dan limit kanan ya. Jadi untuk menentukan limitnya ada itu juga harus limit kiri sama dengan limit kanan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Ya, silakan. kalau Silakan. iya kan tadi katanya kan kalau ngerjain limit itu kan eh, masing-masing komponennya ya Bu. Nah, kalau misalnya di salah satu komponennya itu dia nggak ada limitnya atau tak terdefinisi, berarti semuanya itu apa sih fungsi Rn ke Rm-nya itu limitnya tak terdefinisi gitu, Bu? Ya, tidak ada. Enggak semua komponennya. Jadi kan ada minimal satu tadi. Minimal satu tidak ada, maka kita katakan limit ini tidak ada gitu. Hmm. Kalau limit ini L, itu dengan kata lain kan limit ini ada, maka semua limit fungsi komponennya itu juga ada gitu. Jadi jika dan hanya jika limit fx, fi sama dengan li. Limit fi sama dengan li ini kan artinya limit fungsi komponennya itu juga ada gitu. Ya, jadi ini juga ada. Kalau salah satu saja tidak ada, berarti jadi negasinya akan tidak ada jika salah satu itu tidak ada limit fungsi komponennya. Minimal ya, jadi ada itu kan minimal satu ya.
minimal ada satu aja yang tidak ada, ya sudah, dia tidak ada limit fungsinya. Gitu, ya. Ya, makasih, Bu. Ya, oke, ada lagi? Oke, silakan saja nanti diajukan pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk tambah memahami, coba kita explore soal latihan ini ya. Jadi kalian bisa apa mencoba soal latihan-latihan ini. Nah, ini untuk limit ya. Nomor satu, cari limitnya ini. Maka limitnya ada. Jika ada, itulah limitnya jika ada ya. Jadi bisa tidak ada tadi ya. Nah, ini yang pertama fungsi dari R2 ke R2. Jadi ini X di X0, X0-nya ini di R2, R2 ke R2 ini. Nah, coba cari limitnya. Ada apa enggak gitu. Nah, ini ada fungsi rasional ya. Jadi fungsi rasional. Kalau fungsi polinom kan dia tinggal substitusi ya. Kalau fungsi rasional, maka kalau dia berbentuk 0/0, nah, itu kan bukan hasil suatu limit. Jadi tetap di apa ingat lagi limit sifat-sifat limit di fungsi satu kubah. 0/0 itu bukan hasil suatu limit karena 0/0 itu bentuk tak tentu gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa memperoleh hasil 0/0. Kalau tak hingga, nah itu artinya ya tidak ada limitnya ya. A per 0 gitu kan dia misalkan, nah itu kan tak hingga gitu. Nah, tidak terdefinisinya itu tidak hingga, maka kita katakan juga dia tidak ada limitnya. Nah, namun kalau misalkan berbentuk 0/0 gitu ya, nah kita perlu melakukan manipulasi aljabar gitu untuk bisa mencari nilai limitnya. Nah, coba ya. Lalu ini juga gitu ya, nomor B. Nah, ini fungsi transenden ya. Transenden. Pokoknya selama nilai fungsinya terdefinisi gitu ya. Nah, berarti ya limitnya bisa ditentukan gitu ya. Kalau nilai tidak terdefinisi, ya kalau dia bentuknya tak tentu, ya kita harus lakukan manipulasi aljabar gitu. Nah, ini soal nomor 3. Nah, ini dari R2 ke R3 nih, yang C ya. Jadi ini di R2 ini di R2, lalu ini nilai fungsi limitnya, nilai limitnya ini di R3. Jadi ini F1, ini F2, ini F3 ya. Jadi F1-nya ini F2-nya ini, F3-nya ini. Nah, coba. Nah, ini juga ingat ya. Pokoknya ingat sifat-sifat limit yang berlaku, sifat-sifat limit istimewa yang berlaku di apa namanya fungsi satu koba ya. Punya sinus X per X, tangan X per X, X per tangan X gitu. X per sin X gitu ya. Nah, gimana itu? Oke, coba ini nomor 1 ya. Jadi saya lanjutkan yang dari Bu Leni ya. Dengan tugas lisan. Siapa yang bisa mendapatkan nilai individu? Nah, jadi silakan kalian kerjakan dulu di kertas, lalu nanti di scan dan diupload di sini, di share di apa di sini. Kalau benar mendapatkan nilai tugas individu. Ini ada lagi. Nah, ini kekontinuan. Kontinu tidak di X0 0,0 dari fungsi dari R2 ke R3. Nah, ini kemudian fungsi yang bernilai banyak tadi seperti tadi ya. Tentukan di mana fx y-nya itu kontinu. Jadi dicari
di X0 Y0 berapa gitu ya. Karena kan di sini dari R2 ke R2. Jadi di X0 Y0 berapa dia continue gitu. Ini kan di R2 ya. Nah, ini berapa? Ini ya nilai fungsinya nih ini F2 ya. 2 dari R2 ya, jadi sama R2 ke R3 tidak ya, NM. Nah, NM-nya itu bilangan asli, jadi bisa N-nya 2, M-nya tuh. Terserah aja. Nah, ini juga apakah continue di X-nya 0,0,0 gitu. Itulah. Ayo, silakan ya. Coba, ini dulu nomor 1 ABC. Siapa yang Saya mau coba nomor 1B, Bu. siapa namanya? Rizka. Rizka. Iya, Begini ya. Ya, oke. Sudah dikerjakan? sudah. Sudah. Oke. Ntar dulu, saya list dulu. Nomor 1A, siapa mau coba? Ini di chat Siska Oh mau ya. coba, Bu. Siska 1A. Oke, baik. Sini Siska. Nomor 1C, Siska sama Rizka, ini udah dikerjakan? Yang saya sudah, Bu. Siapa duluan yang mau presentasi? Ya udah, Rizka boleh, Bu, presentasi dulu. Oke, baik. Saya stop share ya. Iya, Berarti Rizka yang nomor 2 ini. Len akar 1 dan E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, silakan di-share. ya, share screen. Nah, jadi kan ini namanya soalnya tentukan limit dari fungsi Rn ke Rm dari len akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Terus satunya lagi E pangkat X kuadrat plus Y kuadrat dengan X0-nya 0,0. Ya udah, berarti limit X ke X mendekati X0 dari len akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat dan X pangkat pangkat X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya udah, disubstitusiin jadinya len 1 sama pangkat 0. 1 itu 0 dan pangkat 0 itu 1. Jadi nilai limitnya 0,1. Ya, betul. Ya, betul Rizka ya. Jadi nilai limitnya 0,1 karena setelah disubstitusi ya len 1 0, pangkat 0 itu 1. Ya, Ya, betul. Rizka apa namanya? Rizka Rahmadini. Rahmadini. Oh ya, oke. Baik, berikutnya Siska sudah bisa share? Izin stop share ya, Bu. Ya, Ya, Bu, bentar dipoto dulu. Siska saja namanya. Nggak ada kepanjangannya. Iya, Bu, nggak ada panjangannya. Oh, ya bisa di-share. Lagi di-download di WA fotonya. Bentar ya.
Yang share siapa? Yang share aku sendiri. Oh, share sendiri. Oke. Ya, oke. Oke, soalnya kan hitungannya nilai limit dari vektor fx min y sama x kuadrat min y kuadrat per x plus y. Jadi di titik x0-nya itu 1,-1. Jadi di sini sebagai f1, yang di sini sebagai f2. Jadi kita cari dulu nilai f1-nya. F1-nya itu kan berarti yang x min y ya. Itu kan fungsi polinomial, jadi tinggal disubstitusi aja, jadi nilainya 2. Terus yang untuk F2-nya itu, ini karena tidak terdefinisi, kalau misalnya kita langsung substitusi, maka pakai alternatif lain dengan cara kita faktorkan x kuadrat min y kuadratnya. Saling menghabiskan atas bawahnya, sehingga sisa x min y hasilnya itu sama 2. Ini belum buat kesimpulannya tadi, Bu. Jadi buru-buru. Jadi berarti nilai limitnya berapa? Nilai limitnya itu 2,2. 2,2. Ya, 2,2. Berarti, Bu. Nilai limitnya itu adalah 2,2 ya. Ya. Jadi komponen pertama 2, limit komponen kedua 2. Jadi limit fungsinya itu adalah 2,2 ya. Begitu ya Siska ya disimpulkannya ya. Ya, baik, Ibu. Ya, oke benar ya. Jadi karena yang kedua ini fungsi rasional ya dan berbentuk 0/0 kalau disubstitusi, nah maka kita harus melakukan manipulasi aljabar. Ya, di sini bisa dicoret dan diperoleh tinggal X min Y berarti 2. Ya, oke betul Siska. Terima kasih, Bu. Ya. Berikutnya yang 1C. Saya mau coba boleh, Bu? Siapa namanya? Rida. Rida. Oke. Lalu nomor 2, kekontinuan ada yang mau coba lagi? Siapa nomor 2 yang mau coba? Oke, baik. Rida dulu kalau gitu. Saya izin Yang share 1C dulu. Ya, silakan. sebentar. Rida apa namanya? Rida Ratu Winaya. Rida Ratu. Oke. Tadi kan ini kan limitnya tan x kuadrat tambah y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat, terus x kuadrat tambah y kuadrat, terus x tambah x pangkat 4 dikurang x y pangkat 4. Nah, itu sin x kuadrat tambah y kuadrat per 3 kali x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini saya pecah-pecah kayak F1, F2, F3-nya buat nyari limitnya masing-masing. Nah, yang pertama ini yang tan, ini kan yang apa? Yang fungsi trigonometri, jadi kan 1 ya. Kalau tan x kuadrat tambah y kuadrat dibagi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, itu yang ini kita pecah yang x pangkat 4 min y pangkat 4 kita bagi 2, berarti x kuadrat tambah y kuadrat dikali x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini kan nanti x kuadrat tambah y kuadrat kan saling mencoret, nah itu sisa 1 per x kuadrat min y kuadrat. Kalau disubstitusi 0 itu, 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi. Nah, itu kalau selanjutnya yang ini dulu, berarti kan ini pakai yang limit yang fungsi trigono, berarti kan ini 1/3. Nah, karena ini 1, terus ini terdefinisi, dan satunya 1/3, berarti bisa disimpulkan bahwa limit tan ini tuh tidak ada, Bu. Iya, betul ya. Jadi limitnya tidak ada untuk yang 1C karena limit fungsi komponen yang kedua ini tidak ada. Ya, jadi berbentuk 1/0 itu tak hingga ya. Jadi tidak ada berarti. Jadi limit fungsi komponen yang kedua ini tidak ada ya. Nah, sementara limit fungsi yang pertama dan ketiga ini dengan menerapkan limit fungsi trigonometri ya, sifat tangan X per X. Jadi di sini tangan U per U dengan memisalkan U-nya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kalau X, Y mendekati 0, maka tentu U-nya juga akan mendekati 0. Nah, sehingga berlaku sifat limit tangan U per U mendekati 0 nilainya adalah 1 ya.
Atau sin U per U, U-nya mendekati 0, nah itu juga nilainya 1, sepertiganya bisa dikeluarkan, jadi sepertiga kali 1, sepertiga. Ya, jadi kesimpulannya tidak ada limitnya, karena limit komponen yang keduanya tidak ada. Oke, betul Rida. Baik, Ibu, saya stop share ya, Bu. Izin stop share. Ya. Nah, kemudian sekarang yang kekontinuan. Ini siapa? Nomor 2. Periksa apakah fungsinya kontinu di 0,0. Ini dari R2 ke R3. Ibu, Gaitsa mau coba. Siapa? Gaitsa. Guys, nomor berapa? Nomor 2. Nomor Gaitsa. Iya, Bu. Tulisannya seperti ini. Gitu? Ya, Bu, betul. Oh ya. Oke, nomor 3. Ada yang mau ini dulu di list? Belum. Ya udah, Gaitsa udah dikerjakan? Udah, Ibu. Ya, coba di-share ya. Jadi fungsinya E pangkat X plus Y, cos XY, 2X kuadrat, Y kuadrat ditambah 1 ya. Untuk X0-nya 0,0. Silakan. Silakan di-share, Gaitsa. Ini udah terlihat belum, Bu? Ya, sudah. Oke, silakan. Itu kan tadi yang ditanya kontinu nggak di X0 yang sama 0,0. Terus yang pertama ini fx-nya kan udah ada. Habis itu kita cari limit masing-masingnya. Ini yang pertama limit X, Y mendekati 0,0, pangkat X plus Y. Terus kita masukin pangkat 0 tambah 0 ke pangkat 0 tambah 0. Pangkat 0 kan 1. Terus kemudian nomor 2 kita cari limit X, Y mendekati 0,0. Untuk fungsi cos X plus Y, terus dimasukin hasilnya juga 1. Terus yang ketiga, limit X, Y mendekati 0,0, fungsinya 2X kuadrat plus Y kuadrat plus 1, pas dimasukin juga hasilnya 1. Jadi kesimpulannya untuk limit X, Y mendekati 0,0 fx itu kontinu di X0 sama dengan 0,0 karena hasilnya semuanya sama 1. Fx-nya berapa itu? Fx-nya. Fx0-nya. Jadi ini harusnya yang nomor 1, yang paling atas ini Fx0. Jadi Oh. F0,0 berarti di sini kamu substitusi ke fungsinya. Oh, semuanya Jadi Bu bukan bukan Fx ada, tetapi tulis Fx0-nya berapa? fx0-nya semuanya ini kan sama semua Ya, juga sama. jadi tinggal diganti ya kan? Tidak pakai limit, tapi Fx0, jadi tinggal diganti aja nih bentuk Fx dengan X0 gitu. Jadi ditulis Fx0 berarti E pangkat 0 plus 0 cos 0 plus 0, 0 tambah 0 tambah 1 kan gitu. Ditulis dong. Ya. Iya. Tadi Nah, ya, sehingga terlihat nanti bahwa Fx0 itu juga diperoleh 1,1,1 gitu. Ya kan? iya Ibu. Jadi jangan cuma dikatakan ada, tapi nilainya kan yang ketiga itu harus sama. Iya. Ya, jadi selain ada nilai Fx0-nya dengan nilai limitnya di X0 itu harus sama. Nah, jadi ini belum memperlihatkan Fx0-nya itu berapa, apakah sama, nah itu belum kelihatan gitu. Oke Bu. Jadi ya oke ya, Getsa ya, Iya. dilengkapi nanti ya. Iya Ibu. Maksudnya ya, oke. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Berarti nomor 2 sudah. Ups. Sekarang nomor 3. Siapa lagi? 3 dan 4 ini. Ibu, saya mau coba yang nomor 3. Nomor 3. Siapa namanya? Ibu.
Hah? Dwi. Dwi aja. Dwi apa? Dwi Agustina Fauzia. Oh ya, Dwi Agustina. Oke, baik. Ada yang mau coba nomor 4? Belum ada? Ya, oke. Dwi sudah dikerjakan nomor 3? Sudah, Bu, sebentar. Silakan, yang nomor 4 disalin dulu soalnya. Nah, ini periksa apakah continue di 0,0,0 ya. Jadi untuk fungsi nomor 4. Kalau nomor 3 itu yang dipertanyakan di mana kekontinuannya. Jadi di mana X0, Y0 yang menyebabkan fungsinya continue. Maaf, Bu, Dwi-nya pakai Y. Hmm? Oh, ininya pakai Y. Ya, aku mau share screen, Bu. Sudah? Sudah dibuat ya? Oke, Ya. baik. Ya, silakan. Oke. Jadi ini kan soalnya. Terus saya coba di continue di 0,0. Terus dimasukin ke yang fungsi ini. Jadikan 0 dikali 0, 0,0 ya. Semua ini. Nah, terus habis itu cari limitnya. Limit X, Y-nya 0 sama 0. Nah, terus tinggal diganti ke XY, X dikali Y itu 0,0 ditambah 0, koma 0 tambah 0. Nah, itu kan hasilnya 0,0 juga. Nah, karena kedua limitnya sama, fx, fx 0,0 sama dengan si limit ini, jadi continue di X, 0, continue di X 0, 0,0 gitu. Salah, Dwi. Kalau 0,0 X-nya sama dengan Y, maka fungsinya didefinisikan 4,2X. Berarti 4,2 kali 0, 40. Kalau Oh, X-nya sama dengan Y kan dia 40, bukan 0, bukan 0, bukan nilai 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 F00-nya bukan 0, bukan 0,0, tapi 4,0. Kan ini 4 dia. Komponen pertamanya tetap konstanta 4. Komponen keduanya 2X. Kalau X-nya diganti 0, betul 0. Tapi komponen pertamanya ini tetap 4. Bukan di 0,0, Dwi. Salah. baik, Bu. Ya, oke. Dipikirkan kembali ya. Coba diperbaiki. Ibu saya mau bertanya dulu, Bu. Siapa? Rizka, yang Rizka. eh, Ya, yang apa? tadi soalnya Dwi, kan Ibu bilang pakainya yang fungsi bawahnya ya, yang X sama dengan Y. Aha, Itu iya, iya. pakai yang itu karena ini ya, Bu, karena titik X nolnya mana? Nah, iya, karena titik X nolnya itu di 0,0 gitu atau gimana sih, Bu? Ya kan 0,0 kan berarti X-nya X sama sama dengan Y. dengan Y. Oh, Kan di 0,0 berarti kan X-nya sama dengan Y. Kalau X-nya sama dengan Y, itu fungsinya yang ini. hmm. 4,2X. Berarti ini kan komponen pertamanya ini kan tetap 4. Nggak diganti karena ini konstanta. Kenapa jadi diganti 0? Dia didefinisikan ini. Gitu. Oh, berarti X kan X 0, Y 0-nya tadi si Dwi 0, 0,0 berarti pakainya yang X sama dengan Y gitu, Bu. Ya, ya kalau 0,0, pokoknya kalau X sama dengan Y, nilai fungsinya yang ini. Oh iya, Bu. Ya. Heeh, Tuh. paham. Jadi tentukan di mana X0, Y0-nya gitu. Supaya dia continue gitu. Ya ini X0, Y0-nya itu di mana gitu. Bisa dilakukan klaim dulu misalkan. Jadi setelah kalian melihat
fungsinya klaim dulu. Misalkan di X0 Y0 ini dan ini gitu. Lalu tunjukkan dia continue gitu di situ. Ibu maaf, di Continue. titik 2,2 bukan ya, Bu? Terus di titik berapa lagi? Hmm, Selain itu, ya terus nanti diklaim. Jadi diklaim continue-nya di mana, lalu ditunjukkan gitu. 2,2 sama min 2, bukan, Bu? Ah, coba ditunjukkan. Sebentar, Bu, belum dicoret-coret. Ya, kemudian yang nomor 4 ini Saya mau coba Ibu. siapa? Arianti Bu. Nomor 4. Iya Bu. Bentar. Arianti. Udah dibuat? Udah Ibu, tinggal di foto. Bentar ya Bu. Nomor 3 siapa jadinya yang mau coba? Ibu, ini Arianti minta tolong saya buat share screen. Saya mau Sudah, share screen dulu, Bu. mau Iya, di-share. Ya? Oke, silakan. Siapa yang share screen berarti? please, Kak. Oh ya, silakan. Ya, bentar dulu, Bu. Arianti pakai I ya? Pakai I Bu. Ada I ada Y jadi double. Oh, Arianti. I. Arianti. Ya, oke. Nah, izin menjelaskan ya Bu. Soalnya itu kan buktikan si fx-nya itu x y z per x pangkat 3 plus y pangkat 3 plus 1, terus y plus 1 x kuadrat min z kuadrat per 2 plus z kuadrat untuk x tidak sama dengan 0 dan 0,0 untuk x sama dengan 0. Apakah dia continue di x 0 sama dengan 0,0,0? Nah, yang pertama cari si FIX-nya dulu yang sama dengan 0 itu. Bukan, FIX-nya dulu. Dan ini yang pertama buat si F. Pada F saat 0,0,0 berarti yang dicari itu pertama adalah nilai F di X0, 0. yaitu F000. Nah, itu dapat yang F1-nya pas di sub ke 0 sama dengan 0 karena dia pakai persamaan yang 0,0 untuk X sama dengan 0. Terus yang F2-nya juga dapat 0, berarti kan dia ada nilainya. Nilainya terus berapa tapi? 0 Bu. Nah, jadi tulis F0 nilainya 0,0. Ya. Harus ditulis gitu ya Bu. Iya, fx ada kan kita kan nanti yang ketiga itu kan nilainya harus sama dengan limitnya. Berarti kan harus adanya itu berapa gitu kan? Oh, berarti saya kurang ditulis ininya ya Bu, fx sama dengan. Hmm. Nah, terus kedua limit
X mendekati 0,0,0 fx-nya itu juga harus ada. Nah, ini dibagi jadi dua. Untuk yang pertama itu lim X mendekati 0,0 XYZ per X pangkat 3 plus Y pangkat 3 plus 1. Pas di sub nolnya dapat hasilnya tuh 0. Jadi dia ada. Terus yang kedua dicari limit X mendekati 0,0,0 untuk Y plus 1 X kuadrat min Z kuadrat per 2 plus Z kuadrat itu pas dimasukin nilai X, Y, Z-nya sama dengan 0, dapat hasilnya 0. Maka si lim X 0,0,0,0 fx-nya itu harusnya sama dengan 0,0. Tapi di sini saya nggak nulis. Nah, dia kan ada juga. Terus karena si fx tadi itu sama dengan 0,0 dan lim X 0 mendekati fx itu sama dengan 0,0, maka dia terbukti kontinu di titik x0 sama dengan 0,0,0, Bu. Ya. Ya oke, cuman dalam penulisannya diperbaiki ya Aryani. Jadi Ya, F0 nah itu adalah sama dengan 0,0 karena dia sudah didefinisikan di sini kan. Gitu. oke. Kemudian limit fx-nya ya limit fx-nya itu juga ternyata 0,0 karena limit fungsi 1 dan limit fungsi 2-nya itu juga 0,0 gitu ya. Nah, untuk x mendekati 0 nilai limit itu diambil fungsinya yang atas karena mendekati 0 itu kan artinya tidak sama dengan 0 kan. Nah, jadi diambil fungsinya yang atas gitu. Ya, berarti limit dari F1 yang X, Y, Z per X pangkat 3, Y pangkat 3 tambah 1, dan F2-nya itu yang Y plus 1, X kuadrat min Z kuadrat per 2 plus Z kuadrat. Nah, ternyata limit Fx-nya 0,0 itu sama dengan F0-nya, ya. Jadi dia continue di 0,0,0, ya. Ya, cuman nanti dituliskannya ya. Jadi dituliskan F0-nya itu sama dengan 0,0 ya, gitu ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Kemudian limitnya juga 0,0. Ya, oke, baik. Avianti. Ya, sudah. Baik, yang nomor 3. Ada yang mau coba? Saya Bu, tadi yang perbaiki coba Bu. Siapa? Dwi. Dwi. Oh ya, Dwi atau Dewi sih? Dwi Bu. Soalnya di sini adanya namanya Dewi. Oh, Dwi Agustina ya? Ya. Ya, oke. Ya, oke, silakan di-share. Oke Bu, ini saya harus. Oke, jadi continue-nya di 2,2 sama min 2,-2. Yang pertama itu kan kita masukin ke sini nih 2x itu ke titik 2,2. Nah, jadi 4,4. Nah, limitnya itu ini belum diganti Bu, maaf. Jadi ke ini 2,2. Nah, terus di sininya kita ganti juga 4,2 4 dikali 2,2 jadi 4,4. Nah, terus karena ini sama, jadi continue di 2,2. Nah, terus yang kedua di min 2,2. Jadi 4, min 4. Nah, limitnya juga sama 4, min 4. Jadi si ini sama si ininya sama. Jadi 4, min 4 itu continue juga. Jadi min 2, min 2. Nah, terus titiknya itu continue di 2,2 dan min 2,2 gitu, Bu. Ya. Di apa? Limitnya ini berarti ini 0,0 harusnya diganti dengan 2, Iya, min 2 dan 2,2. min 2,2 dengan min 2, min 2 ya. Iya, Bu. Ya, nah itu diambil fungsinya yang atas ya. Karena dia mendekati berarti di sini tidak sama ya. Jadi kalau 2,2 maka nilainya 4,4. Kalau min 2, min 2 mendekati artinya kalau mendekati berarti kan tidak sama. Nah, juga min 2 kali min 2 berarti 4. Nah, nilainya sama dengan F min 2. Min 2 itu 4. Komponen pertamanya.
Tapi yang ditambahkan min 2 ditambah min 2 itu min 4 ya. Nah, jadi sama juga dengan komponen kedua dari F min 2, min 2. Ya, jadi kontinunya di 2,2 dan min 2, min 2 ya. Untuk fungsi ini ya. Oke, betul Dwi. Dwi Oke. ya tadi ya, Dwi Agustina. Ya, oke. Jadi apa? Itu tentang fungsi dan kekontinuan, tentang limit dan kekontinuan dari fungsi dari Rn ke Rm, ya. Jadi apa? Perluasan dari limit dan kekontinuan fungsi di fungsi satu peubah maupun fungsi multivariabel ya. Jadi sifat-sifat keberadaannya gitu ya itu mengikuti juga sifat-sifat yang ada di fungsi sebelumnya ya yang didefinisikan pada fungsi satu peubah atau fungsi n peubah gitu ya. Hanya tinggal dilihat saja komponen-komponennya. Nah, itu jangan sampai bingung gitu ya. Ini daerah asalnya mana, kemudian nilai fungsinya di mana gitu. Nah, itu jangan sampai bingung itunya aja ya. Kalau nilai asalnya di Rn ya berarti dia berbentuk n-tuple vektor gitu. Lalu nilai fungsinya di Rm ya berarti range-nya itu adalah m-tuple begitu ya. Tinggal dilihat saja yang berapa n dan m-nya itu ya dari suatu bilangan asli gitu. Dan kemudian juga strategi-strategi manipulasi aljabarnya gitu ya. Kemudian substitusi, pemisalan gitu ya. Kemudian juga sifat-sifat yang berlaku di limit fungsi satu peubah ya, apakah itu sifat fungsi trigonometri gitu ya. Kemudian juga sifat fungsi hasil operasinya gitu. Nah, itu juga akan mengikuti berlaku di fungsi dari Rn ke Rm ini ya, seperti di fungsi satu peubah ataupun fungsi n peubah gitu ya. Oke, jadi materinya untuk fungsi dan limit dan kekontinuan fungsi dari Rn sampai Rm ini cukup itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan lagi untuk keturunannya ya, turunan fungsi dari Rn ke Rm ya. Turunan turunan rantainya, turunan hasil operasinya ya. Nah, itu juga nanti itu akan banyak juga di turunan itu ya. Nah, itu minggu depan kita akan pelajari ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu file yang tadi nanti akan di-share kan, Bu? Ya, nanti di-share. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang hadir berapa di sini? Berapa orang sampai saat ini? Semua hadir ya? 37 ya tadi ya? Iya, Bu. Rizka ya, 37 ya, baik. Ya, ini hadir 37 ya, berarti masuk semua. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Apakah kalian kuliah di daring lagi atau luring ke kampus? Daring, Bu. Oh, daring juga. Oke. Ya, baik, kalau begitu saya cukupkan ya. Jadi selamat belajar. Nanti ini modulnya saya share ke PJ. Nanti silakan PJ yang share ke kelas ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.